Halo, selamat bertemu lagi dengan kami dalam bincang-bincang menarik. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mengenai tentang kesadaran diri atau self-awareness. Dan bersama saya saat ini adalah Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti, seorang psikolog, dan juga beliau member dari International Coach Community dan bergerak di berbagai bidang, khususnya dalam masalah psikologi. Halo Mbak Widya. Halo juga Mbak Ana. Ya, kita lanjut lagi ya. melanjutkan bincang-bincang kita ya tentang Ya. self-awareness atau kesadaran diri. Nah, sebetulnya kesadaran diri itu apa sih? Kalau bisa kita melihat definisinya seperti apa? Jadi sebenarnya kesadaran diri itu yang utama itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengenali kekuatan, kelemahan, pikiran kita, keyakinan, motivasi, dan emosi yang kita miliki. Nah, seperti saya ceritakan yang lalu gitu, yang pengalaman saya menginterview banyak orang, itu banyak orang yang mengenali gitu, kekuatan dia apa, kelemahan dia apa gitu. Bahkan kalau masuk ke berikutnya, keyakinan atau pikirannya tuh dia nggak aware gitu, nggak sadar gitu bahwa apa ya saya punya seperti apa. Nah, sedangkan di sini kesadaran diri itu adalah kemampuan dia untuk mengenali. Dengan dia mengenali kekuatan dan kelemahannya, dia bisa tahu saya harus melakukan apa gitu. Pikiran saya bagaimana? Dia mulai mengenali pola-pola pikirannya dia gitu. Nah, itu yang harus kita beritahukan apa ya pola pemikirannya apa saja. Sampai kemudian dia memahami keyakinan saya seperti ini, sehingga kalau ada orang meyakinkan dia akan hal-hal tertentu, terutama yang negatif misalnya gitu, dia bisa melawan itu gitu. Motivasi saya apa? Oh, aku lagi marah nih, aku lagi sedih. Oh, ini yang namanya happy kayak gini. Oh, ini yang namanya kecewa seperti ini gitu. Jangan-jangan dia hanya tahu emosi itu cuma sedih sama kecewa gitu. Dia nggak tahu bahwa oh, happy itu seperti ini, bahagia seperti ini. Bahkan merayakan kebahagiaan akhirnya dia juga nggak tahu. Bahagia itu nggak sesuatu yang besar kok, ya tapi kecil-kecil dan dibuat dari hal-hal kecil. Nah, itu yang seharusnya kita punya kesadaran diri itu gitu. Nah, kesadaran diri itu juga keterampilan dalam memperhatikan tadi ya, selain kekuatan, kelemahan, itu juga memperhatikan pikiran, perasaan, dan perilaku. Ya, udah masuk ke tahap berikutnya, bagaimana perilaku dia, kemudian relasi dia kepada orang lain. Kalau dia nggak tahu perasaannya, kayak tadi emosi tadi, perilakunya dia juga nggak sadar bahwa perilakunya dia itu mengganggu orang lain, wah itu udah benar dia nggak sadar diri gitu. Nah, jadi khususnya keterampilan ini bisa kita lihat dalam melihat pola cara berpikir, memahami apa yang terjadi, memahami dunia sekitarnya, kemudian tadi memahami emosi dan suasana hati, memperhatikan bagaimana kita bertindak dan berperilaku dalam situasi tertentu, kebiasaan dan kecenderungan kita. Misalnya contoh, untuk remaja putri gitu, wah ini mau emosi lagi nggak bagus gitu. Nah, biasanya dia akan cek, kalau misalnya dia udah punya awareness atau kesadaran diri, oh ini jangan-jangan aku sedang mau menstruation period ya, mau mandi period saya ya. Oh, kalau aku udah mau mandi period nih, aku harus nahan nih. Aku harus ini, tenang nih. Tarik nafas. Diajarin tuh dia. Tarik nafas 1-10 kalau misalnya mau marah. Atau kalau lagi sensitif seperti apa, kayak gitu. Nah, itu diperlukan kesadaran diri. Nah, ini salah satu definisinya sih, bagaimana dia memperhatikan pikiran, perasaan, dan perilaku. Kira-kira gitu. Nah, ini juga kesadaran diri itu juga keterampilan dasar yang akan selalu dikembangkan sejak kecil. Jadi prosesnya panjang, seperti yang saya informasikan sebelumnya itu. Di sini nih proses belajar terus-menerus. Kita udah umur segini aja gitu, yang sudah menjelang angka 5 gitu, itu nggak selesai kok, belum selesai, masih terus berproses. Nah, ya, kesadaran diri juga berpengaruh pada perilaku dan dampaknya itu nggak cuma kita tapi orang lain. Efek-efeknya itu ada di orang lain. Nah, jadi secara singkat dari definisi berbagai macam definisi tadi, kesadaran diri itu berarti memberi perhatian dan berusaha memahami, ini bahasa umumnya, psikologi diri kita sendiri gitu. Padahal kalau di psikologi itu terkenalnya psikologi untuk Anda gitu. Jadi itu ada dulu acara di TV namanya psikologi untuk Anda. Psikologi untuk Anda, padahal harus psikologi untuk diri kita sendiri. Berawal semuanya dari diri kita sendiri, kira-kira seperti itu.
Kalau secara Oke. fisik juga termasuk nggak menyadari kondisi fisiknya, bukan hanya psikologinya. Itu termasuk Heeh, kesadaran diri nggak? termasuk kesadaran diri. Jadi Hmm. termasuk, jadi misalnya, loh kok aku nih tambah lama tambah kurus nih gitu. Atau oh aku nggak bisa tidur ya. Nah anak-anak kadang-kadang yang remaja itu dia nggak ngerti gitu. Biasa pola tidur jam 8, terus misalnya dia punya pola main game baru gitu. Terus nggak bisa tidur, itu kebawa terus. Itu kadang-kadang dia nggak aware secara fisik gitu. Terus kebawa pola itu. Padahal itu apa namanya, efeknya sangat panjang. Jadi ini balik lagi saya temukan di organisasi ya Mbak, tes Hmm. kesehatan menjadi kewajiban di perusahaan. Sekarang kecenderungannya anak-anak muda itu punya yang ditemukan banyak penyakit hepatitis. Hepatitis, terus kemudian saya tanya dokter kenapa ini kondisinya kenapa? Ini Bu, ini kebiasaan pola tidur yang nggak bagus salah satunya seperti itu. Kelelahan. Nah dia nggak tahu bahwa dia Hmm. lelah itu memperusak organ-organ yang tubuhnya keluarnya di hepatitis tadi gitu. Hmm. Jadi nggak melulu hepatitis yang karena dia menular atau apa, gitu, tapi karena daya tahan tubuhnya lemah, lama-lama, karena dia punya pola hidup yang nggak baik. Bukan pola makan yang nggak baik, ada pola makan yang nggak baik juga. Tapi pola hidup yang tadi pola tidur, yang dia ngedur, terus biasa begadang ya, itu Hmm. dari usia dini. Efeknya itu di umur-umur 26, 27 itu banyak sekali. Jadi banyak yang saya tolak penerimaan karyawan, jadi itu karena tes kesehatannya jelek. Padahal itu karena kebiasaan dia, yang dia nggak aware. Terus saya tanya, begitu kalau baca tes kesehatan, saya akan tanya, kamu suka tidur malam ya, atau sampai pagi? Iya Bu, kok tahu? Iya, ini gejala-gejalanya itu seperti ini. Itu banyak banget. Kasusnya hampir 5% mungkin ada dari setiap yang ditolak tes kesehatan itu. Itu menarik tuh. Ternyata anak-anak punya pola tidur yang mereka nggak sadar bahwa itu berimpact besar secara fisik ke Hmm. umur di kedepannya. Gitu sih, Mak. Hmm. Jadi Ya, ya, jadi nggak cuma emang psikologis, tapi hmm. fisik juga. Ya, jadi intinya mereka harus sadar tentang emosi, pikiran, dan juga termasuk perilaku mereka ya, perilaku yang mungkin bisa Ya, berakibat terhadap fisiknya juga akhirnya gitu ya. betul. Iya, Nah, betul sekali itu, Mbak Nas. lalu keuntungan dari atau manfaat dari kesadaran diri ini apa? Nah, jadi kalau kita punya kesadaran diri yang baik, yang pertama kita berkaitan dengan pengembangan diri. Jadi kita lebih proaktif, bisa menerima diri kita apa adanya, mendorong pengembangan diri secara positif. Nah, ini juga terkait dengan psikologi perkembangan di remaja, di mana ada role model, ada kebutuhan role model di pengembangan diri. Dia punya role model siapa gitu. Tapi kalau dia bahagia dengan dirinya sendiri, dia tahu dia siapa, nah itu akan bantu itu. Dia mengejar apa namanya dirinya, pengembangan dirinya sendiri dengan ukuran dirinya sendiri. Itu bisa. Itu nomor satu, membuat lebih proaktif. Kemudian dia dapat melihat dari perspektif orang lain, melakukan pengendalian diri, bekerja kreatif, produktif, mempunyai kebanggaan diri tadi yang saya bilang, dan pekerjaannya atau secara umum lebih percaya diri tadi yang saya bilang itu. Itu yang pertama akan kelihatan. Orang yang punya kesadaran diri bagus, dia akan percaya diri walaupun banyak kekurangannya. Oh, banyak kekurangan, tapi dia akan pede, dia yakin aku perbaiki ke depan gitu. Bahasa sekarang Pak, Mbak, bahasa eh, sekarang itu namanya versi beta, versi yang tidak pernah selesai. Kalau di IT itu ada Hmm. riset-riset gitu ya, Hmm. riset development software itu versi beta, dia terus versi beta, terus memperbaiki diri. Nggak pernah ada yang Hmm. satu perfect selesai sempurna, terus saja terus. Nah, anak-anak harus diajarkan seperti itu. Ini kita versi beta, saya, Mbak Anas di usia ini juga versi beta, karena di ke Hmm. depan ada lebih baik lagi gitu. Nggak Hmm. apa-apa, tapi harus percaya diri. Emang kita bukan yang perfect gitu. Kalau udah perfect itu angka 10, itu angkanya Tuhan gitu. Ya anak Hmm. dia ajarkan itu supaya terus belajar gitu. Hmm. Kemudian kalau dia udah percaya diri, dia tahu kekurangan kelemahannya, dia bisa mengambil keputusan yang lebih baik gitu. Bahkan keputusan yang mungkin saat ini kelihatan baik, tapi sebenarnya belum tentu baik. Atau keputusan yang saat ini kelihatannya buruk, tapi di ke depan itu bisa jadi itu ternyata keputusan yang terbaik. Nah, dia belajar mengambil keputusan yang baik plus resiko yang harus ditanggung gitu. Hmm. Nggak cuma sekedar keputusan aja, tapi resiko. Aku mengambil ini, resikonya apa? Kalau seperti ini, resikonya apa? Gitu.
Jadi orang yang punya kesadaran diri itu tahu resikonya dengan apa yang dirinya lakukan itu, gitu. Nah, terakhir membuat kita bekerja lebih baik, komunikasi baik, kepercayaan diri dan relasi kerja itu lebih baik. Biasanya begitu sih. Ini kalau sudah lingkupnya besar tuh di organisasi yang lebih besar gitu ya, atau masyarakat lebih besar. Jadi kehidupan sosial yang lebih besar itu akan lebih baik. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini juga mempengaruhi kepribadian dia ya di dalam hidupnya. Seorang yang mempunyai kesadaran diri tentu pasti punya kepribadian yang lebih menarik ya daripada orang yang tidak menyadari dirinya. Ada lagi nggak keuntungan yang lain? Ada, oke. Nah, ini keuntungan ini, kesadaran diri ini juga memiliki potensi meningkatkan setiap pengalamannya dia. Jadi sebenarnya alat atau cara kerja yang bisa digunakan kemana saja. Jadi self-awareness itu atau kesadaran diri itu semacam tools gitu untuk menempatkan diri dan evaluasi. Jadi sebenarnya toolsnya ya yang harus kita dari kesadaran diri apa sih kalau ditanya gitu. Gimana sih caranya? Itu adalah refleksi, membuat sesi yang reflektif gitu. Supaya kita aware lagi, sadar lagi, apa ya yang tadi terjadi, keterkaitannya sama saya apa ya. Jadi pemikiran reflektif, kebiasaan untuk melakukan refleksi, bukan pijat refleksi ya Mbak ya, reflektif, berpikir reflektif, itu adalah latihan untuk membuat kesadaran diri. Gitu. Dia bisa tahu situasi realistisnya, membantu pilihan yang baik yang mana. Kalau sampai salah, tapi dia reflektif, dia memaafkan diri sendiri. Nah ini juga self-awareness itu berfungsi juga memaafkan diri sendiri. Itu nanti dia bisa, oh ya aku tadi salah ya, gak apa-apa deh, di ke depan aku lebih baik lagi, gak apa-apa ini proses belajar kok gitu. Tapi ada proses reflektifnya. Kalau dia cuma self-awareness, sadar, habis itu gak pernah reflektif, itu bukan ini diri sih. Tidak ada perilaku reflektif, itu bukan kesadaran diri. Jadi self-awareness ini, kesadaran diri, itu biasanya diikuti oleh perilaku reflektif. Gitu. Evaluasi lagi, merefleksikan lagi apa yang terjadi, dan seterusnya. Kira-kira gitu sih, Mbak Anas. Jadi seperti kita menghadap kaca ya, kita melihat diri kita sendiri, kayak tadi di dalam slide-nya terlihat gambar dirinya sendiri. Jadi seperti kita berkaca ya. Juga jadi dia bisa mengenali apa kelebihan, kekurangannya dia. Dan ini proses yang sangat panjang ya nampaknya sampai dia tua mungkin ya, dia harus belajar mengenai kesadaran diri ini. Oke ya, mungkin ya menarik perbincangan kita ini. Nanti mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi manfaat tentang kesadaran diri ini ya. Baik Mbak Widya, ya kita ketemu di sesi berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Makasih Mbak Anas.